suatu sore gelombang pasang, ya, air pasang, dan membawa seluruh yang dibutuhkan oleh jemaat yang batu karang. Masalah sudah hampir buka, tapi setelah didoakan sembuh, ya. Luar biasa. Karena jemaat terbangun, itu pasti semua akan berjalan dengan lancar. Hari ini sungguh sangat luar biasa. Saya bersama tamu yang spektakuler. Ini opa dari opanya Yohan. Dan saya pengen untuk kalian mendengar sebuah cerita yang sungguh menakjubkan dan itu memberkati kita semua. Namun sebelumnya saya akan membantu untuk menjadi host di sini dan nanti kita akan sedikit banyak mendengar cerita dari kesaksian opa kita gitu. Nah sebelumnya kita akan bertanya terlebih dahulu. Opa boleh perkenalkan diri dulu opa. Sudah. Ini nama gereja Cornelis Adrian Jawa. Hari-harinya dipanggil Andi. Anak kelima dari pasangan Guru Yosef Jawa, kemudian menjadi pendeta Yosef Jawa bersama dengan istrinya Yermina Jumoko. Yosef Jawa berasal dari Sangowo Morotai. Yermina berasal dari desa Pitu, Kebel. Opa saat itu usia berapa opa? Saat ini harus dirayakan usia ke 86. 86, luar biasa. Dan opa boleh ceritakan berasal dari mana berarti opa? Ya. Jadi ayah saya berasal dari desa Sangowo Morotai. Ibu saya berasal dari desa Pitu, Kebel. Terus opa tumbuh besar di mana waktu itu? Opa dilahirkan di Pitu, tapi masa kecil Opa jalani di Pulau Tagalaya. Oh, di Pulau Tagalaya. Oke. Kurang lebih waktu dulu opa pernah bercerita mengenai salah satu pulau di Tagalaya. Boleh nggak opa cerita waktu dulu proses baptisnya atau gereja-gereja di sana seperti apa? Ya, kalau proses baptisnya cuma Opa baca di surat baptis, ya. Itu dibaptis lahir di Pitu, dibaptis di Tagalaya bulan tanggal 10 Desember tahun 1934. Wow. Oke. Jadi itu sudah lama sekali 1900. Pembaptis itu pendeta Cornelis Adrian Bot, jadi namanya dikasih saya. Oh, ya. Oke. Dan berarti waktu itu opa di Tagalaya ya? Iya, jadi dibaptis di Tagalaya. Oke. Bisa nggak opa ceritakan sedikit tentang gereja Tagalaya? Agak panjang memang. Tapi apa yang singkatnya begini. Jemaat Tagalaya belum punya gereja permanen. Jadi sehari-harinya ibadah pagi dan ibadah sore jam 6 sore di sekolah tidak jauh dari rumah kami. Lalu jemaat berencana untuk mendirikan rumah ibadah permanen, tapi mengingat Tagalaya itu kurang bahan karang dan tenaga kerjanya, katanya mungkin paling tinggi 10 orang.
tenaga laki-laki dewasa. Dan untuk batu karang harus diambil dari pulau tetangga, yaitu Pulau Kekara. Kira-kira kalau dari orang kuat dia sampai setengah jam sudah tiba tempat karang itu. Tetapi Tuhan mendengarkan rencana mereka. Lalu suatu sore, ini cerita dari mama saya sendiri. Ya. Suatu sore, gelombang pasang, ya, air pasang, dan membawa seluruh yang dibutuhkan oleh jemaat yang batu karang. Ya. Itu sepanjang satu malam, mulai dari jam 6 kira-kira, air mulai pasang. Itu disaksikan oleh seorang muslim dari Tidore, namanya Borou, dan istrinya Hadi. Katanya Ibu Hadi menangis karena dikira ini sudah mau kiamat. Nah, lalu air itu perlahan-lahan naik sampai besoknya kering, dan apa yang dibutuhkan oleh jemaat yang tadinya berencana ke Kekara sekarang sudah tersedia di pantai dan pohon-pohon kelapa, di bawah pohon kelapa, bahkan mungkin sudah sampai di kota ya, di desa. Jadi tenaga kerja yang sedikit sekarang dibantu oleh Tuhan sendiri sehingga kemudian anak sekolah dan ibu-ibu boleh bekerja sama membawa batu karang itu ke lokasi gereja yang kira-kira hampir di pertengahan desa di tempat yang akan ketinggian. Ya. Sampai sekarang ini. Luar biasa. Jadi ketika saat gereja itu bergumul mengenai membangun gereja dan membutuhkan batu karang, Ya. tiba-tiba Tuhan kirimkan melalui air pasang sehingga batu karang itu ternyata sudah sampai di dekat bangunan gereja itu ya Bapak. Banyak di seluruh desa sudah ada dan pengaduan oleh ibu-ibu dan anak-anak sekolah. Sehingga banyak orang bisa berbondong-bondong untuk membangun gereja itu bersama-sama Bapak. Waktu air pasang itu ikan-ikan bagaimana Pak? Apa batu karang aja atau ada ikan-ikan lain? Ikan berenang di dalam kamar. Jadi ikan tinggal diambilin aja di daratan gitu Iya. Pak? Jadi apa namakan Pulau Sakalaya itu surga untuk Andi. Surga untuk Andi. Ya. Kita semua pada muda. Pulau Tagalaya itu berada di Tobelo atau di Muarata? Di Tobelo. Oh, di Tobelo. Salah satu dari empat pulau yang berpenduduk. Oh, Ya, di Maluku Utara ya? di Maluku ya. Pas di depan kota Tobelo. Oh. Oke, dan waktu itu apa? Waktu kejadian tersebut di tahun berarti berapa? Sekitar 1935-an atau? Ya saya kira sekitar itulah. Ya. Tidak sebelumnya. Karena kalau tidak salah Bapak dibaptis di gereja itu. Oh, berarti sekitar 1930-an ya? Iya, kira-kira mungkin. Dan itu ketika terjadi air pasang seperti itu, terus batu karang pada datang semua, hal mujizat apa yang terjadi selanjutnya Opa setelah itu? Jadi itu sudah mujizat pertama ya. Ya. Lalu pokoknya bahan-bahan gereja sudah ada, kayu-kayu apa, jadi tinggal ya ini bukan mujizat lagi tapi bantuan semen dari sendingnya di kota Tobelo. Dan akhirnya gereja itu bisa dibangun. Jadi bayangkan, saya pikir menurut surat baptis ini, saya baptis di Tagalaya ya. Iya, di Tagalaya. Ya, tanggal 10 Desember. Tanggal 26 Oktober 19. Saya lahir itu, Oh. hari kelahiran 20. Oh ini 30 Desember Ya, 1934.
Terus mengenai yang itu Pak, setelah gereja sudah dibangun, bagaimana pertumbuhan jemaat Pak? Imannya jemaat atau ada tanda-tanda yang lain gitu Pak? Jadi menurut mama saya, jemaat Tagalaya awalnya sudah murtad, Murtad, sudah murtad. tidak mau muslim. Ya tidak sampai jadi kafir. Oh, jadi kafir. Ya, karena muslim tidak berpengaruh cukup jauh. Nah, jadi kalau tidak salah, dia Jawa itu setelah nikah, ini ditugaskan di jemaat Tagalaya. Itu sekitar tahun berapa, pasti aku begitu paham ya. Nah, pokoknya beberapa anak-anak dilahirkan di sana. Terus mengenai itu Pak, apakah ada tanda-tanda mengenai orang sakit bisa sembuh? Terus Ya. ada Setiap kali ada kegiatan papa dan mama, itu dan sekali Andi dan selalu dibawa. Sehingga Andi bisa menyaksikan orang melahirkan lalu meninggal, orang sakit lalu disembuhkan. Yang opa saksikan betul itu seorang yang bernama Stefanus, umur sekitar 30-an atau 20-an begitu. Masalah sudah hampir buta, tapi setelah didoakan sembuh. Ya. Luar biasa. Jadi Bapak juga itu saya kira karena kuasa Roh Kudus, Bapak diberkati, Bapak dan Mama diberkati dan jemaat itu sehingga dapat berbuat sesuatu dan jemaat begitu taat pada Bapak. Ada seorang anggota jemaat yang kerasukan setan. Iya. Itu setan betul karena menurut Alkitab kalau setan betul itu takut akan Yesus. Iya. Jadi dia paling takut kalau melihat guru, karena guru Yosef namanya Hola. Iya. Guru Yosef kalau datang dia katanya pasti menyiksa. Jadi saya pikir betul-betul seperti dalam Alkitab Iya. bahwa setan itu kalau melihat Yesus betul-betul tersiksa. Iya. Ya. Jadi Hola itu betul-betul dia kerasukan setan. Karena menurut Mama kalau dia keluarkan lidah sampai ke telinga. Iya. Tapi ketika itu Hola bisa sembuh atau bagaimana Pak? Akhirnya sembuh. Tapi lama mungkin kami sudah pindah baru dia masuk Kristen atau tidak. Tapi tahun 2015 saya masih ketemu saudara laki-lakinya, adik laki-lakinya. Dia bilang memperkenalkan diri, saya adiknya Hola, sudah Kristen. Wow, puji Tuhan. Jadi sekian lama kasih Tuhan ya Pak, Ya. sungguh menyertai keluarga Hola itu Ya. sampai mengalami pertobatan Ya. yang luar biasa. Ya. Kalau boleh pesan Opa, kalau mengenai iman tadi yang sudah Opa ceritakan, kejadian-kejadian di mana Tuhan terlibat di gereja tersebut, kalau Opa boleh ngasih pesan terhadap gereja-gereja hari masa kini, kira-kira seperti apa Opa? Opa bisa sampaikan seperti apa? Jadi untuk gereja-gereja masa kini harus lebih fokus, para pimpinan harus lebih fokus pada iman jemaat, bukan kepada apa yang di luar itu. Karena jemaat terbangun, itu pasti semua akan berjalan dengan lancar. Bayangkan tahun 34 itu uang remis masih berlaku. Remis itu setengah sen, Ya. apalagi 1 sen. Sekarang, jadi saya pikir
jemaat atau pemimpin gereja tidak usah khawatir dari mana mendapat dana. Asalkan mereka tekun meyakinkan jemaat bahwa Yesus itu ada, Yesus itu Maha Kaya. Dan Yesus itu sekarang-kadang baru masih percaya. Ya. Yesus tidak pernah akan meninggalkan seorang pun akan hilang. Tapi dia datang untuk mencari manusia yang berdosa menjadi umatnya di surga kelak. Itu kira-kira Ani. Oke. Ya, terima kasih Opa untuk sharingnya pada hari ini. Saya yakin pasti kalian pengen melihat selanjutnya cerita-cerita dari Opa mengenai dulu Opa pernah bertemu dengan pasangan hidupnya di masa lampau, dan tentunya kita akan pengen belajar, dan tetap stay tune ya di channel. Over the hills and far from wide, she's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it